Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Caroline Manutur Veronica Tambunan, NIM 2342013. Saya berasal dari Universitas Katolik Musi Caritas. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Keong Mas. Selamat menyaksikan. Alkisah. Di sebuah kerajaan, Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja. Raja mempunyai 2 orang putri yang sangat cantik. Putri pertama yang bernama Dewi Galuh, sedangkan saudara berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. "Selamat pagi, Raja Kertamarta." "Oh, Raden Inu, calon anakku. Wahahaha. Kemarilah, mari masuk. Oh, di sana rupanya calon istrimu, Candrakirana. Ia sedang bersama Dewi Galuh." "Selamat pagi, Candrakirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, Pangeran Inu. Aku mau ke kamar saja." "Kenapa selalu Candrakirana yang memperoleh keuntungan? Akan kusingkirkan kau, Candrakirana." Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. "Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari malam-malam begini? Aku punya permintaan. Aku mau melenyapkan Candrakirana. Akan kuberikan emas yang sebanyak engkau mau." Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas. "Hai Candrakirana." "Oh hai kak, lihatlah kemari. Ini bunga dulu yang kita tanam." "Hah? Siapa nenek itu?" Tiba-tiba sekujur tubuh Candrakirana diliputi asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat Candrakirana telah berubah menjadi keong mas. "Hahaha. Kutukan ini akan hilang jika engkau bertemu dengan tunanganmu. Sebelum itu terjadi, kulenyapkan kau. Akan kuceritakan kepada ayah kalau kau telah menghilang." "Kenapa kakak begitu jahat kepadaku? Apakah aku pernah melukai kakak?" Candrakirana yang berubah menjadi keong mas terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. "Kemanakah arus ini membawa aku pergi? Ah, apa ini?" Keong yang berwarna emas. Belum pernah aku lihat keong seperti ini. Ternyata jaring tersebut milik sang nenek tua yang sedang mencari ikan. Sang nenek membawa keong mas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong mas
ke dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari, keong mas berubah menjadi wujud manusia kembali hingga di siang hari. Tak terasa, hari mulai siang. Aku belum menyiapkan makan untuk nanti sore. Sang nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia karena di meja sudah berbagai masakan yang enak. Siapakah yang memasak semua ini? Siapa yang menyiapkannya untukku? Sang nenek pergi ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Penasaran sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Keesokan harinya, ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Terdengar suara seseorang sedang memasak. Sang nenek terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. "Siapakah engkau, wahai gadis cantik?" Chandrakirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Raden Inu. Entah kapan kutukan ini akan berakhir, Nek. Sabarlah, Nak. Kirana pun berdoa terus. Suatu saat doamu akan pasti terkabul. Sementara itu, di kerajaan Daha, Raden Inu berniat untuk mencari tunangannya. Ia berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata. "Tenanglah, Raja. Akan kucari Chandrakirana ke seluruh pelosok negeri hingga ketemu." Mendengar Raden Inu berniat mencari Cakrakirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada nenek sihir. Sang nenek sihir berubah menjadi seekor gagak hitam. Ia terbang mencari Raden Inu. Raden Inu yang dalam perjalanan mencari tunangannya, tiba-tiba dikejutkan datangnya gagak yang bisa bicara. Gagak itu bisa bicara. Mungkin ia bisa menjadi petunjukku untuk bertemu dengan Chandrakirana. Raden Inu pun mengejar gagak tersebut. Tanpa sepengetahuan Raden Inu, sang gagak sama nenek sihir sebenarnya justru menjerumuskan Raden Inu ke arah yang salah. Di perjalanan, langkahnya terhenti ketika melihat sang kakek tua yang bersandar di pohon. Ia terlihat lemas. "Kek, apakah engkau baik-baik saja? Kau terlihat begitu pucat." "Aku sudah tidak makan berhari-hari, anak muda." "Ini, Kek, makanlah sebagian bekalku. Aku membawa cukup bekal." "Terima kasih, anak muda." Sembari Raden Inu menceritakan semua
kepada sang kakek. Raden Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti gagak yang bisa berbicara tersebut. Tanpa diduga, sang kakek mengayunkan tongkatnya ke arah sang gagak. Gagak pun terjatuh. Gagak yang terjatuh berubah wujud menjadi nenek sihir kembali. Ternyata sang kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau gagak itu jelmaan nenek sihir yang jahat. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Cakra Kirana di desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, ia berhenti di sebuah rumah pondok untuk meminta air minum. Ketika hendak meminta air minum, betapa terkejutnya Raden Inu. Ternyata ia berhenti di rumah sang nenek yang merawat keong mas. Chandra Kirana dan sang nenek nampak kaget, sekaligus gembira melihat sosok Raden ini. Perjumpaan Raden Inu dan Chandra Kirana membuat semua kutukan Chandra Kirana sirna. Mereka kembali ke kerajaan Daha. Chandra Kirana menceritakan semua kepada ayahnya. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha dan tidak pernah kembali lagi. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup berbahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya, ikut diboyong ke istana. Nasihat dari cerita ini adalah sifat iri dengki bisa memperkeruh pikiran kita. Hilangkan sifat iri dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Sekian cerita dongeng saya hari ini. Terima kasih.